pagi saudara semua. Saya berharap pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Kita sehat, tubuh, jiwa dan roh kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Karena kebaikannya kita ada sampai pada pagi hari ini. Juga untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengikuti ibadah lewat online, tetap sedang menonton. Tapi saat ini kita sedang terkoneksi satu dengan yang lain. Kita mau sama-sama punya satu tujuan. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami anak-anak-Mu datang pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh ada pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami boleh membawa persembahan kami. Kami boleh membawa puji-pujian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Bertahtalah ya Tuhan di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan kami yang setia ya Yesus. Bapa kami yang baik. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Menyediakan yang ku perlu. Engkau setia, Engkau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengatakan Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenang
menyediakan setiap apa yang kami perlukan Tuhan. Bahkan yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar, yang belum timbul dalam hati Engkau sudah sediakan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Yesus. Kami mau bersorak untuk memuji nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami bersuka cita, maka hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Di nama Tuhan kita akan bersorak buat Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan kita begitu baik. Dia sungguh teramat baik. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Kau buat kota benteng kami Tuhan. Kau perisai kami. Kau memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau katakan. Kau batu karang yang teguh.
benteng kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau tetap terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap terus menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah
satu-satunya penolong dalam hidup kami. Arti kehadiran. Ajar kami Tuhan untuk menyadari arti kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Menyadari Kau adalah sumber penolong dalam hidup kami. Haleluya. penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amanah sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti Terima kasih Tuhan. Kami sadari Tuhan betapa pentingnya kehadiran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan hidup Tuhan. Kami tahu ada Tuhan yang memegang hidup kami Tuhan. Karena Tuhan sudah merancangkan yang baik buat hidup kami Tuhan. Engkau tidak mau Tuhan, rancangan-Mu gagal dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan ketika badai ada di depan kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau membuka jalan-jalan yang tertutup bagi kami Tuhan. Engkau sanggup melakukan itu semua ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa. Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang kami sembah. Terima kasih ya Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Dan selanjutnya saya mohon Ibu Gembala akan pimpin doa untuk firman Tuhan. jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah yang terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, kami hanya merindukan penyertaan-Mu Tuhan. Karena kami sadari kami gak bisa sendiri Tuhan. Tapi kami percaya dari kedalaman hati kami ya Tuhan, tidak ada rancangan-Mu yang gagal bagi setiap kami. Dan kami perlukan Engkau Tuhan untuk selalu berjalan bersama kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau percaya bukan karena kami melihat ya Tuhan, tapi karena kami percaya Kau selalu punya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera bagi setiap kami. Pimpin kami, meskipun kami gak ngerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan, tapi kami mau pegang janji firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu setia bagi kami. Engkau selalu merancangkan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dan selalu yang terbaik bagi kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, jangan biarkan kami Tuhan jatuh ya Tuhan sampai tergeletak Tuhan. Tapi Kau terus yang mengangkat kami dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan.
Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Kami percaya Firman-Mu yang akan menguatkan kami untuk kami mampu berjalan ya Tuhan. Oleh sebab itu kami sambut Firman-Mu di dalam satu nama yang sudah memberikan kami damai. Damai yang melampaui akal pikiran kami Tuhan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang mau terima berkat dan anugerah Tuhan katakan amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat pagi hari ini. Gak kerasa saudara, ini udah bulan Juli ya. Juli udah lewat setengah tahun. Juni pas Juni bulan ke-6. Sekarang kita udah masuki bulan ke-7. Waktu berjalan begitu cepat ya, tanpa kita sadari kita udah di bulan Juli. Kalau mau flashback itu begitu baik ya, Tuhan di dalam kehidupan kita begitu banyak yang tantangan ya, yang mungkin kita lewati, kita alami. Tapi jika kita boleh ada sampai pada saat hari ini itu adalah bukti Tuhan setia kepada kita, amin. Bukti Tuhan mengasihi kita. Tanpa kasih Tuhan, tanpa kesetiaan Tuhan, kita tidak ada saudara. Bisa mendengar saudara mungkin yang live Facebook, YouTube atau nonton siaran ulang nanti. Jika saudara masih bisa mendengar firman ada sampai pada saat hari ini, itu hanya bukti Tuhan setia pada saudara. Bukti Tuhan menyayangi saudara sekalian dan kehidupan kita semua. Begitu banyak tantangan ya. Setiap hari kita melewati tantangan yang berbeda-beda. Setiap hari kita melewati pergumulan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin di dalam hal ekonomi, kesehatan, persekolahan dan sebagainya, begitu banyak yang kita lewati. Tapi seperti kata lagu tadi, Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kita mau belajar pada saat pagi hari ini. Saya memberi tema sesuai dengan judul gereja bulan Juli ini masih di dalam kata inspired ya. Inspired dengan subtema living like Christ, hidup sama seperti Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus, yang sebagai orang percaya, kita juga wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin saudara. Amin. Kita wajib hidup sebagaimana dia telah memberi contoh waktu dia ada di dalam dunia, bagaimana kehidupan dia. Kita boleh baca di 1 Yohanes 2 ayat ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia ini huruf besar Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Ini bukan perkara yang mudah saudara. Hidup sesuai dengan Kristus hidup. Jika saudara mau mungkin saudara udah belajar dari sekolah minggu dari kecil sampai pada saat sekarang, mungkin saudara udah punya anak, punya cucu. Kita tahu Kristus itu adalah pribadi yang perfect, sempurna, yang tidak punya cacat celah
yang tidak punya kesalahan. Mungkin saudara berpikir nggak mungkin, nggak mungkin lah saya bisa menjadi sempurna. Itu yang saudara pikirkan. Tapi Tuhan memanggil kita waktu Dia menciptakan kita itu sesuai jiplakannya Dia, sesuai gambar dan rupa Dia. Itu kita bisa dapat di dalam Kejadian 1 ayat 26a. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini huruf besar adalah pribadi Allah Tritunggal. Di mana waktu Tuhan memiliki rancangan untuk menciptakan kita, itu rancangan Dia untuk menciptakan kita perfect, sempurna, sama seperti image-nya Dia, reflection-nya Dia yang adalah sempurna. Jadi jika kita berpikir kita tidak mungkin, itu salah saudara. Itu adalah bisikan dari yang jahat, si iblis. Anda nggak mampu. Benar, jika kita memakai kekuatan kita sendiri, kita nggak mungkin sempurna. Karena begitu banyaknya kekurangan di dalam kehidupan kita, karena begitu banyaknya dosa mungkin yang telah kita lakukan, yang ada di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa. Tetapi jika kita melibatkan Tuhan, seperti dikatakan Filipi 4 ayat 13 berkata, segala sesuatu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Amin. Kita mampu melakukan segala hal karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jika kita memakai kekuatan kita sendiri, kita pasti udah gagal. Pasti itu kayak rumus matematika 1 tambah 1 2 hasilnya. Jika kita memakai kekuatan kita untuk kita mau berusaha untuk menjadi sempurna atau hidup seperti Dia, kita pasti akan gagal. Kita tidak mampu. Di sini ada 3 hal yang saya mau bagikan ya. Hidup menurut hidup sesuai dengan atau seperti dengan Kristus, ada 3 poin. Yang pertama itu di dalam hal kasih setia, kedua kekudusan, dan ketiga hal di dalam hidup di dalam terang. Kita akan bersama-sama kita belajar ya. Dikatakan di Efesus 5 ayat 1, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi hidup seperti Kristus itu berarti juga hidup sebagai penurut Allah. Saya mendapatkan kata penurut itu di dalam bahasa Ibrani ya. Itu katanya mimetai, mimetai, yang artinya mimik, berusaha mengkopi, berusaha untuk di sini dikatakan untuk memiliki keserupaan yang sama. Kita sebagai penurut Allah, kita diwajibkan untuk bisa memimik bagaimana Tuhan itu. Yang tadi dalam 3 hal, pertama di dalam kita memimik, mengkopi Tuhan di dalam hal kasih, setia, kedua di dalam kekudusan, dan 3 di dalam hal terang. Yang pertama di dalam kasih. Jika kita berbicara kasih setia itu, kita ini ya sebagai manusia itu masih penuh banyak ditandai dengan kekurangannya. Biasanya kita mengasihi itu sama atau setia itu sama kepada seseorang atau kepada tempat kerja yang memberikan kita benefit. Benar nggak? Jika kita mau mengasihi seseorang itu, jika seseorang itu mungkin sejalan atau searah dengan kita, atau orang itu memiliki satu pikiran dengan kita, jadi kita mau berjalan, mau mengasihi dia karena dia, ataupun kita mau mengasihi orang itu karena kita berpikir orang itu dapat memberikan benefit pada kita untuk ke depannya. Di tempat kerja pun begitu. Kita mau setia pada pekerjaan itu pada saat pekerjaan itu memberikan kita banyak benefit, pada saat pekerjaan itu menyenangkan, tetapi pada saat semuanya berbalik arah, pada saat semuanya itu berlawanan dengan yang saudara inginkan, dengan yang saudara harapkan, pada saat disitulah kesetiaan kasih saudara diuji. Amin. Ini sering dan banyak kali kita alami di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mau bersama-sama mengasihi jika orang itu, yang saya katakan tadi, memberi sesuatu benefit. Tapi jika orang itu udah mulai nggak sejalan dengan kita,
kayak itu sangat menyeramkan. Kadang-kadang kita udah langsung hati kita bukan ada lagi kasih tetapi adalah kebencian. Tapi Tuhan mengajarkan pada waktu dia ada di turun ke dunia, dia mengasihi setiap orang, tidak ada pengecualian. Kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak ada kondisi. Oh saya mau mengasihi dia, apa saya mau setia kepada dia, kepada tempat bekerja dengan kondisi ini. Tuhan tidak begitu. Pada saat dia datang turun ke dunia, dia mengasihi orang itu ada katanya unconditional love, yang tidak memiliki suatu kondisi, tidak memandang rupa, tidak melihat bagaimana keadaan orang itu. Ini yang kita harus belajar dan itu bukan perkara yang mudah, saudara. Mungkin pada saat saudara dengar ini serasa mungkin ya gampang, tetapi pada saat saudara mau melakukannya, itu saya sendiri alami ya, bukan hal yang manusia daging itu dapat mampu melakukan, khususnya mengasihi musuh, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang backstabbing kita, yang menusuk dari belakang itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena otomatis daging kita akan memberontak ya. Mungkin pada saat orang membicarakan saudara dari belakang, membenci saudara, dan saudara ketemu orang itu, secara daging itu pasti akan kesel. Ini orang yang suka ngomongin saya dari belakang, orang ini yang suka membenci saya, orang ini yang memfitnah saya. Daging itu pasti akan berkata balas, revenge. Tapi jika kita mau belajar hidup seperti Kristus, di mana dia yang pada saat dia datang turun ke dunia, dia memiliki kasih, memiliki visi, unconditional love, kasih yang tidak ada batasnya, tidak ada kasih yang tidak bersyarat ya. Itu yang kita harus mimik, kita harus copy dari Tuhan, kita harus memiliki itu di dalam kehidupan kita. Sama seperti ada pepatah ini, mungkin kita sering dengar ya, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya, begitu ya kan. Ini sering kita dengar. Waktu saya kecil saya sempat berpikir ya, kalau pohonnya di dekat jurang gimana ya kalau buahnya gelinding terus jatuh jatuh sampai ke bawah, otomatis kan jatuhnya jauh dari pohonnya, atau enggak pohon itu di atas gunung, terus buahnya kayak buah apel, dia gelinding ke bawah, turun ke bawah, berarti enggak di situ. Tapi yang kita harus perhatikan, namanya buah apel ya, dia jatuh kemanapun tetap rasanya apel kan, amin. Jika kita mengatakan kita adalah pengikut Tuhan, kita adalah anak Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara akan menggambarkan bagaimana Tuhan itu, amin. Saudara akan menggambarkan pribadi Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dimanapun saudara ditempatkan, mungkin nanti saudara akan pindah state, mungkin nanti saudara akan pindah negara, dimanapun saudara berada, jika Tuhan sebagai pohonnya, kita sebagai buahnya, kemanapun kita akan pergi nanti, Tuhan izinkan kita pergi, kita akan mencerminkan pribadi Tuhan, amin. Yang pertama tadi adalah pribadi Tuhan yang kita mau mimik, yang kita mau copy adalah kasihnya, yang memiliki kasih yang tidak bersyarat. Ini bukan, saya katakan bukan hal yang mudah, tetapi di Filipi 4 ayat 13, segala perkara kita dapat lakukan, termasuk mengasihi musuh kita, termasuk mengasihi orang yang tidak sejalan dengan kita, dengan kekuatan firman, dengan kekuatan Tuhan. Jika saudara melakukan dengan kekuatan manusia saudara sendiri, daging ini akan berontak. Oh nggak bisa, dia melakukan itu pada saya harus balas, saya harus balas dengan apa yang dia telah buat kepada saya. Tapi tidak dengan apa yang dikatakan firman.
Pada saat dikatakan ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, atau pipi kanan kasih pipi kiri ya. Tuhan mengajarkan untuk mengasihi siapapun itu. Amin. Tuhan mengajarkan kita, jika kita sebagai anak Tuhan, sebagai kita mau hidup sama seperti Dia, mengasihi tanpa syarat. Unconditional love. Dan kesetiaannya juga tidak bersyarat. Kita bisa baca di 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia ada huruf besar D-nya, Dia adalah Tuhan. Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Ini adalah karakter Tuhan yang harus kita copy, kita contoh. Di mana Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya, yang Dia adalah setia, pribadi yang setia. Pada saat kita tidak setia, kasih Tuhan itu tetap ada di dalam kita. Ini sangatlah susah untuk dipraktekkan jika saudara memakai pikiran saudara memakai kekuatan saudara. Saya mau berusaha untuk mengasihi Dia. Tapi saudara tidak melibatkan Tuhan. Saudara hanya memakai kekuatan saudara atau keinginan sesaat. Saudara pasti akan gagal. Dan pada akhirnya saudara pasti akan mengeluh. Seakan kayak kok Tuhan nggak bersama dengan saya. Lah bagaimana Tuhan mau bersama dengan saudara? Saudara maju, saudara mau melakukan itu, saudara tidak libatkan Tuhan. Seringkali ini juga terjadi ya. Kita mau melakukan firman tetapi dengan kekuatan kita sendiri, pada saat kita gagal kita salahkan Tuhan lagi. Kok Tuhan nggak tolong? Kok ini tetap terjadi kepada saya? Dari awalnya saudara nggak melibatkan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau berjalan? Ini kayak saudara mau lari, saudara udah tinggalkan Tuhan di belakang, bukan lagi di samping saudara. Yang poin yang kedua, hidup sama seperti Kristus, living like Christ. Kita yang tadi itu adalah menjadi penurut Tuhan, dan penurut itu yang dikatakan dalam bahasa Ibrani mimetai, yang artinya adalah memimik. Kita berusaha untuk menjadi sama serupa dengan Tuhan. Di poin yang kedua adalah di dalam hal kekudusan. Di mana Dia, Tuhan, pada waktu turun ke dunia itu dia itu tidak ada dosa, tidak ada cacat celah, yang adalah kudus. Dijadikan tumbal bagi kita. Untuk kita yang berdosa ini, untuk kita yang bersalah ini, yang penuh dengan noda kotor ini, untuk menjadi bersih. Dia memberikan hidupnya yang kudus, yang suci, supaya kita yang kotor, yang bernoda itu boleh diangkat, boleh disucikan. Dimana untuk menjadi serupa di dalam hal kekudusan itu juga bukan hal yang mudah, saudara. Itu kita harus menyalipkan kedagingan kita, amin. Kita harus menyalipkan keegoisan kita. Kita harus menyalipkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita harus menyangkal manusia jasmani kita. Dan kita harus menaruh pribadi ilahi Tuhan di dalam hidup kita. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi saya ingatkan lagi di Filipi 4 ayat 13 berkata, segala sesuatu. Tidak ada kategorinya ya. Di dalam kayak hanya di dalam hal ini saja Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tapi di Filipi 4 ayat 13 itu segala, everything. Saudara name it apa yang saudara punya pergumulan, saudara name it apa ya kesusahan saudara, segala sesuatu itu mampu kita dapat lalui, kita dapat lakukan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang memberikan kita kemampuan, kekuatan. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara saat ini, ingat Tuhan selalu bersama dengan saudara. Dan ini untuk menjadi sama seperti Tuhan di dalam hal kekudusan itu kita harus yang tadi saya katakan, menyalipkan daging dan juga segala keegoisan kita.
Dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 berkata, "Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Hidup di dalam kekudusan sama seperti Tuhan itu bukan sebagai himbauan atau alternatif hidup ya. Ini bukan not an option, tapi ini adalah sesuatu yang mutlak bagi kita sebagai orang percaya. Amin. Sesuatu yang harus kita lakukan, bukan adalah pilihan. Oh, saya mau hidupnya nggak harus sesuai kehidupan apa yang Tuhan inginkan. Bukan, ini adalah sesuatu hal yang mutlak yang kita sebagai pengikut Kristus, penurut Tuhan adalah hal yang mutlak untuk kita lakukan. Karena apa, saudara? Dikatakan di Efesus 5 ayat 5 berkata, "Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah." Amin. Ini firman Tuhan sangat spesifik. Ini udah dikatakan, gak ada orang yang tidak kudus di dalam kerajaan Allah. Jika saudara mau memasuki kerajaan Tuhan, memasuki kerajaan Allah, ini adalah syarat yang mutlak. Bukan option yang saya katakan tadi ya. Menjadi hidup kudus sama seperti Tuhan itu adalah sesuatu hal yang mutlak yang kita harus lakukan. Dimana ini kita harus menyalipkan segala sesuatu ya, segala keegoisan kita, kedagingan kita, yang hawa nafsu kita harus menyerahkannya itu semua kepada Tuhan. Kita harus kayak surrender. Ini bukan hal yang mudah untuk melakukan hal ini. Khususnya ini bagi kita yang para pelayan ya. Pelayan yang ada di sini, yang onsite, atau saudara yang mendengarkan secara live Facebook, atau YouTube, atau siaran ulang nanti. Saudara yang adalah pelayan Tuhan, hidup kudus itu adalah sesuatu yang mutlak juga. Bukan berarti saudara hidup kudusnya itu hanya pada saat saudara berada ibadah pada saat hari ini. Setelah keluar ibadah, bye-bye. Kayak udah 180 derajat kehidupan saudara udah berubah. Saudara yang memberikan hidup saudara untuk melayani Tuhan, saudara juga harus menjaga kehidupan itu supaya menjadi kudus sama seperti Dia. Bukan berarti saudara habis melayani udah tanggung jawab saudara dan that's it, kayak sampai di sini. Saudara di luar sana hidup sesuai dengan dunia, bukan begitu saudara. Menjadi pelayan saudara ada sesuatu diminta lebih lagi khususnya di dalam hal kekudusan. Saudara harus menjadi sama seperti Kristus untuk menjadi kudus sama seperti Dia. Dan hal yang ketiga itu adalah hidup seperti Kristus adalah hidup di dalam terang. Amin. Kita yang saya katakan tadi adalah dulunya sebelum Tuhan datang, kita adalah orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Itu sendiri dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Kita emang dulu, sebelum kita mengenal Tuhan, kita adalah hidup di dalam kegelapan. Dikatakan kita adalah kegelapan itu. Kita adalah yang gelap itu adalah kita semua. Tetapi pada saat saudara menerima Tuhan, pada saat saudara mengenal Tuhan, dikatakan Tuhan menarik kita dari gelap pada terang, dan bahkan dikatakan kita hidup di dalam terangnya itu. Amin. Kita
kita dikuduskan, disucikan menjadi terang sama seperti Tuhan. Amin. Itu dikatakan di Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, inilah Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Pada saat kita hidup di dalam Tuhan, pada saat kita mau hidup sama seperti Dia, kita hidup di dalam terang. Kita bukan lagi orang yang nggak tahu kemana arah tujuan hidup kita. Amin. Karena kita ada di dalam terang, kita tahu kemana kita harus berjalan. Karena dikatakan di Mazmur, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Jadi kita tahu kemana kita harus berjalan. Kita nggak akan tersandung lagi, saudara. Pada saat kita hidup sama seperti Kristus. Karena terang itu kita tahu sekeliling kita itu apa. Kita nggak akan tersandung. Tetapi orang yang tersandung itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Jika sedikit-sedikit saudara masih tersandung, jika sedikit-sedikit saudara masih gampang tersinggung, apalagi sama firman. Oh, firman itu terlalu keras, firman itu kayaknya sengaja untuk saya. Saya katakan, mungkin saudara belum hidup di dalam terang itu. Saudara masih ada di dalam kegelapan. Karena saudara nggak tahu. Orang yang hidup di dalam kegelapan sering nabrak sana, nabrak sini, namanya aja gelap, nggak tahu apa yang di depan. Tapi orang yang hidup di dalam terang, dia tahu kemana arah tujuan dia, dia tahu apa yang ada di depan dia, apa yang menjadi penghalang dia tahu. Otomatis kita kalau lihat pasti kita menghindar dong, nggak mungkin kita tahu ada batu di situ, kita tetap jalan terus, kita kayak nggak lihat kita jatuh, nggak kan? Saya rasa orang yang normal berpikir akan menghindari batu itu, menghindari sandungan itu. Tapi jika saudara masih memiliki hati ya, yang saya katakan tadi, yang suka tersandung, suka tersinggung, gampang kayak apa, gampang istilahnya kayak gampang dimainin hatinya. Oh, saudara bertanya, firman Tuhan dengan jelas berkata, jika kita hidup di dalam terang, kita tahu kemana arah tujuan hidup kita. Kita tahu apa yang ada di depan kita. Amin. Tapi pada saat saudara hidup masih di dalam kegelapan, saudara nggak tahu. Jadi sedikit-sedikit kayak ngambek, sedikit-sedikit kayak malas ke gereja, nggak mau ngapain ke gereja. Pendetanya begitu, pengkhotbahnya begitu, mungkin ya. Ini adalah suatu teguran untuk saudara. Mungkin saudara dengar ini kayak cuma hal yang biasa, tapi ini adalah teguran bagi Tuhan untuk kita semua. Ini termasuk saya juga, bukan hanya untuk saudara. Ini termasuk saya juga. Untuk kita boleh menjadi hidup sama seperti Kristus, itu bukanlah hal yang mudah, tetapi jika kita bersama-sama melakukannya dengan Tuhan, kita pasti akan mampu menjadi sama seperti Dia. Amin. Orang Kristen harus menjadi menurut Kristus dan hidup sebagaimana Dia telah hidup. Oke. Ini enggak ada suatu option ya. Kalau kita mau menjadi pengikut Tuhan, segala sesuatu yang tidak baik saudara harus buang. Segala sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara harus jauhi. Kita bisa baca di Amsal 8 ayat 13. Ini saya bagikan waktu hari Senin 2 minggu lalu ya di Sal. Amsal 8 ayat yang ke-13. Saya katakan tadi, hidup menurut seperti Kristus berarti kita menjadi penurut firman, penurut Tuhan. Di sini dikatakan Amsal 8:13,
Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saudara hidup sesuai dengan Tuhan, seperti Tuhan, saudara menjauhi apa yang Tuhan tidak inginkan. Amin. Saudara tidak melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki saudara lakukan. Di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah kejahatan atau dosa. Tuhan tidak benci kepada dosa. Saya katakan sekali lagi, Tuhan mengasihi orang berdosa tetapi ia benci kepada dosa. Saudara jangan salah persepsi ya. Oh, Tuhan datang turun ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Iya, karena dia mengasihi kehidupan kita. Tetapi pada dosa itu ia benci. Pada dosa itu sendiri itu yang menjadi pemisah kita dengan dia itu dia nggak suka. Jangan saudara salah tangkap, oh anyway Tuhan sayang kok sama saya walaupun saya hidup di dalam dosa. Nope. Jika saudara berpikir seperti itu, saudara salah besar. Saudara juga, jika saudara berpikir seperti itu, saudara mempermainkan pengorbanan Tuhan. Tuhan datang disalibkan itu hanya sekali. Jika saudara tetap bermain-main dengan dosa, pada saat saudara udah mengenal Tuhan, hati-hati saudara. Jangan sampai Tuhan sentil. Kalau Tuhan sentil pun itu kita masih berterima kasih. Berarti Tuhan mengasihi kita. Amin. Pada saat kita dihajar Tuhan, kita disentil Tuhan, berarti Tuhan mengasihi. Tapi yang seremnya kalau Tuhan udah gak peduli sama kita. Yang seremnya kalau Tuhan udah kayak gak care sama kita ya. Kayak whatever you do, Tuhan udah gak lihat lagi ya, whatever lah. Itu hal yang menyeramkan. Maka dari itu, di sini dikatakan kita untuk membenci dosa. Karena di Yesaya 59 ayat kedua, mengapa Tuhan membenci dosa? Karena tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Karena dosa itu membuat hubungan kita terpisah. Tuhan gak mau terpisah dengan kita. Tapi karena dosa itu menjadi pemisah, maka itu Tuhan berkata di Amsal 8:13 untuk kita membenci dosa itu. Jangan ada di dalam hidup saudara itu untuk mau ya mengasihi dosa, mengasihi. Serasa kalau saya katakan mengasihi dosa gitu kayak, oh enggak mau gue, enggak mau saya enggak mau. Tapi tanpa kita sadari itu kita seringkali ya, malah kita melakukan hal yang berkebalikannya. Seringkali tanpa kita sadari kita melakukan hal yang kayaknya mengasihi dosa itu. Seringkali kita melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan. Benar nggak? Poin yang kedua, untuk menjauhi kesombongan atau kecongkakan. Dikatakan di Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kesombongan itu adalah sesuatu hal yang Tuhan benci. Sombong ini nggak harus dari mulut ya. Saudara, dari dalam hati aja saudara udah merasa diri saudara lebih dari orang lain, itu adalah suatu kesombongan saudara. Belum keluar dari mulut ya saudara baru merasa, oh hidup saya lebih baik dari dia, hidup saya lebih suci dari dia, hidup saya lebih benar dari dia. Itu adalah suatu kesombongan. Ada contoh di dalam Alkitab antara pemungut cukai dan orang Farisi. Di mana orang Farisi waktu dia berdoa, dia bilang hidupnya itu jauh lebih baik dari pemungut cukai ini. Dia meninggikan dirinya. Tetapi yang dilakukan pemungut cukai adalah merendahkan dirinya. Dia tahu adalah dia orang berdosa. Dia tidak layak. Tuhan mengasihi orang yang memiliki kerendahan hati. Bukan kecongkakan, bukan orang sombong ya. Dan sombong itu bukan nanti keluar dari mulut, tapi hati-hati yang ada di dalam hati itu. Karena yang mungkin orang lain gak tahu, tetapi yang tahu hanyalah Tuhan dan pribadi saudara. Hal yang ketiga adalah tingkah laku yang jahat.
jauhilah itu. Tingkah laku yang jahat kayak gimana sih? Oke, kita baca nih. Di Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dan ayat 23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini adalah profetik, ini ada pewahyuan. Ini adalah sesuatu hal, saudara, yang Tuhan katakan yang akan terjadi dan pasti terjadi. Pembuat kejahatan di sini itu bukan orang yang nggak tahu Tuhan, saudara. Bukan orang di luar sana yang nggak mengenal Tuhan. Bukan, di sini dikatakan malah orang yang telah mengenal Tuhan. Mereka melakukan mujizat, banyak mujizat menyembuhkan orang dengan nama Tuhan. Tapi serem banget ya dikatakan ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan, saudara udah melayani Tuhan, saudara udah memberi hidup saudara untuk Tuhan. Tetapi pada akhirnya Tuhan kata, aku tidak pernah mengenal kamu. Apa yang saudara lakukan, pelayanan yang saudara lakukan, apapun itu menjadi hal yang sia-sia. Mengapa, saudara? Di sini itu karena hati mereka tidak melekat kepada Tuhan. Amin. Mereka hanya melakukan segala sesuatu itu secara fisik, secara yang bisa orang lihat aja, pelayanan, supaya mendapatkan suatu pujian, mendapatkan suatu kayak penghormatan. Tetapi hati mereka sendiri itu jauh dari Tuhan. Mereka melakukan pelayanan, mereka melakukan penyembahan, semua itu hanya sebagai supaya untuk dilihat orang saja. Tapi saudara, Tuhan itu melihat jauh ke dalam hati kita. Di sini Tuhan berkata dengan keras, aku tidak pernah mengenal kamu. Karena mengapa? Karena hati kita nggak ke Tuhan. Hati kita hanya fokus pada apa yang ada di dunia ini. Pada saat kita melakukan pelayanan khususnya, saudara. Pada saat kita bermain musik, pada saat kita bernyanyi, hati kita itu nggak ada sama Tuhan. Sia-sialah semuanya itu. Malah sangat menakutkan ya yang Tuhan katakan. Dia bilang, I never knew you. Tapi seolah-olah saudara mengenal Tuhan. Seolah-olah saudara melakukan pelayanan itu untuk Tuhan. Tetapi Tuhan kata, nope, that's not for me. Tuhan tidak kenal. Ini adalah sesuatu yang saya katakan yang akan terjadi ya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ini yang akan terjadi pada zaman-zaman akhir, pada zaman-zaman saat ini. Jika saudara tidak menaruh hati saudara melekat pada Tuhan, apapun yang saudara lakukan di dalam pelayanan adalah hal yang sia-sia. Dan Tuhan malah berkata itu adalah sesuatu hal, kita adalah sebagai orang-orang pelaku yang jahat. Di dalam bahasa Inggris dikatakannya evil doer. Melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Notabene, kayaknya kita merasa kita melakukan ini untuk Tuhan. Kita melakukan pelayan ini untuk Tuhan. Tapi pada saat hati kita jauh dari Tuhan, itu adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Adalah tingkah laku yang jahat. Maka jauhilah hal ini. Dan poin yang keempat, mulut penuh tipu muslihat. Matius 15 ayat 18 berkata,
Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Apapun yang keluar dari mulut kita saudara ya, itu adalah bersumber dari dalam hati. Hati-hati dengan apa yang saudara ucapkan. Hati-hati dengan saudara apa yang saudara lakukan. Khususnya dalam perkataannya. Karena kita sebagai manusia ya, kita nggak bisa nilai apa yang di dalam hati orang. Tapi apa yang dikeluarkan kita bisa dengar kan. Sini dikatakan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jika perkataan saudara penuh dengan kebun binatang. Boleh saya katakan secara kasar. Tiap hari saudara di dalam gereja menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi di luar sana di tempat kerja di mana saudara bergaul. Yang keluar hanyalah A sampai Z itu hanyalah bahasa kebun binatang ya. Bahasa kotor. Saudara mungkin berkata, oh ini cara kita bergaul, cara environment kita begini. Saudara bukan berasal dari dalam dunia ini, amin. Saudara adalah anak Tuhan, be different. Menjadi orang yang berbeda, jangan seakan-akan karena lingkungan kita berkata-kata seperti itu, oh kita juga ikut berkata-kata seperti itu karena mau nggak dibilang kayak apa bahasanya ya, kayak nggak gaul gitu, nggak dibilang oh kita ngomongnya kayak mereka ngomongnya yang gitulah bahasa mereka, supaya kita bisa diterima. Saudara mau diterima oleh dunia, tetapi ditolak oleh Tuhan. Yang mana saudara mau pilih? Apakah saudara lebih prefer dunia menerima saudara, lingkungan menerima saudara, daripada Tuhan yang menerima saudara? Ini adalah suatu pilihan kali ini. That's up to you. Tetapi yang Tuhan mau, kita menjadi berbeda. Dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia. Amin. Mungkin saudara berkata, oh susah dong, ntar saya dikucilkan, ntar saya enggak dianggap, saya kayak dipisahkan. Saudara, jika dunia yang memisahkan saudara enggak mau bergaul dengan saudara, that's good. Tapi jangan sampai Tuhan yang enggak mau bergaul sama saudara karena saudara mau lebih prefer mengikuti dunia. Amin. Maka dikatakan jauhilah mulut dengan tipu muslihat. Karena apa? Dikatakan juga di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi jika di dalam mulut saudara itu hanya penuh dengan dusta, tipu muslihat, saudara tahu Bapa saudara bukan yang di atas. Ini Alkitab dengan jelas berkata ya, Bapa kita adalah si jahat. Jika mulut kita ini hanya penuh dengan kata-kata dusta, kata-kata kotor, firman Tuhan datang untuk mengingatkan. Mungkin saudara pernah dengar firman Tuhan ini sebelumnya dan Tuhan datang lagi untuk mengingatkan. Ada maksud Tuhan pada saat firman Tuhan diberitakan untuk mengingatkan kita kembali. Mungkin kita lupa. Firman Tuhan berkata kembali untuk kita menjauhi keempat hal ini. Jika kita ingin hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita harus menjauhi pertama kejahatan, kedua kecongkakan, tiga tingkah laku yang jahat, dan keempat mulut penuh dengan tipu muslihat. Amin. Semua hal ini saudara tidak mampu kita lakukan. Saya katakan sekali lagi, mungkin saudara sampai enak-enak bosan dengarnya. Kita lakukan dengan kekuatan manusia kita, kekuatan daging kita tidak bisa melakukan hal ini. Tetapi segala sesuatunya kita dapat mampu lakukan bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amin. Pada saat Daud melawan Goliat,
Saudara tahu ceritanya kan, Daud sangatlah kecil, Goliat sangatlah besar. Tetapi Daud waktu dia datang lawan Goliat, dia katakan aku datang dengan nama Tuhan. Amin. Dia tidak datang lawan Goliat itu dengan kekuatan dia sendiri karena fisiknya kecil, saudara. Nggak mungkin Daud akan menang melawan Goliat. Tetapi Daud sini kita bisa belajar, dia menang lawan Goliat karena dia datang dengan nama Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Keadaan yang tidak mungkin yang gunung yang begitu besar di hadapan saudara pada saat hari ini. Pergumulan yang begitu besar yang saudara mungkin berkata saya tidak mungkin. Nggak mungkin saya akan lalui, saya pun melalui hal itu. Tetapi Tuhan, jika Tuhan bersama-sama dengan kita, siapa yang dapat menjadi lawan kita, saudara? Amin. Sebesar apapun masalah pergumulan hidup saudara, pada saat Tuhan yang berada di pihak saudara, pada saat Tuhan yang berada bersama-sama dengan saudara, saudara pasti akan diberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati hal itu. Amin. Janganlah tinggalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara, sesulit apapun masalah pergumulan hidup itu. Sama seperti yang judul khotbah saya, hidup sama seperti Tuhan bukanlah hal yang mudah juga, saudara. Tapi Tuhan mau kita untuk menjadi sama seperti Dia, menjadi sempurna sama seperti Dia. Karena Dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan kita dari awalnya dikatakan di Kejadian 1 tadi. Dia menciptakan kita tuh sempurna, saudara, nggak ada cacat celah. Jangan saudara lebih mendengarkan perkataan dari dunia ini, dari si iblis, dari si jahat yang mematahkan iman saudara. Oh, nggak mungkin kamu sempurna. Oh, kamu nggak mungkin hidup sama seperti Tuhan. Nggak mungkin. Memang benar nggak mungkin kalau saudara melakukan hal itu dengan kekuatan manusia saudara. Kekuatan daging nggak mungkin saudara akan melakukan. Tapi jika saudara menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau hidup sama seperti Engkau telah hidup. Di dalam hal kasih setia, di dalam kekudusan, di dalam terang. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Karena apa, saudara? Kita tidak memiliki kekuatan itu. Kita tidak memiliki kemampuan itu. Segala sesuatu yang kita dapat lakukan itu karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Amin. Saudara, saya katakan dari awal, saudara boleh berada pada saat pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini hanyalah karena Tuhan yang memberikan saudara kekuatan nafas hidup. Tanpa Tuhan tidak ada, saudara. Kalau Tuhan tidak mengasihi saudara, Tuhan tidak setia kepada saudara, saudara nggak ada sampai pada hari ini. Saya undang semua pemain musik. Hidup sama seperti Kristus hidup. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan manusia kita. Setiap hari itu kita mengalami pergumulan untuk menjadi sama seperti Tuhan. Ya, kita alami itu. Kita mengalami masalah-masalah. Tapi saya katakan Tuhan bersama dengan kita, kita mampu melewati segala hal itu. Yang saya boleh bagikan, kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua dan bukan hanya sebagai pengetahuan ya, tetapi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau hidup sama seperti Dia telah hidup. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Puji nama Tuhan, sungguh satu firman Tuhan yang mengingatkan kita semua agar kita tetap selalu hidup kudus di dalam Tuhan. Amin. Kita akan terima kasih buat Saudara Anes yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua dikuatkan dan kita mau tetap terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Untuk saudara-saudara yang ada di rumah yang rindu untuk memberikan persembahan bisa melalui gpdi.nlc@yahoo.com. Kiranya Tuhan
memberkati kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Jam 6 sore dan hari Rabu, jam 7.30. Dan hari Rabu kita ada youth jam 6 sore. Dan hari Jumat kita ada doa prayer jam 6 sore. Dan hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini jam 9 pagi. Saya rasa itu saja pengumuman dari kita semua. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan serahkan kepada Bapak Gembala. Kita akan nyanyikan pujian. Kita bangkit berdiri kembali. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Hadirat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu kemudahan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Bagi Tuhan hidup kami sangat berarti, dan bersama Tuhan hidup kami adalah kehidupan yang berharga. Karena kami memiliki kehidupan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kehidupan bisa kami katakan kami menjadi orang-orang yang bermakna karena ada firman dalam hidup kami. Dan firman yang kami sudah dengar hari ini adalah firman yang hidup, yang menghidupkan roh kami. Dan untuk mendorong hidup ini menjadi pelaku-pelaku firman.
Kami mau hidup taat, hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kekudusan. Kekudusan terjadi ketika kami taat kepada firman. Ketaatan kepada firman mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kasih setia daripada Tuhan nyata bagi kami. Hamba-Mu, brother kami Ones yang sudah menyampaikan firman Tuhan, urapi beliau dengan dahsyat sehingga firman Tuhan yang di hari-hari yang akan mendatang, Engkau akan bukakan pewahyuan baginya sehingga firman yang kami dengar selalu mendatangkan kebangunan rohani. Hidup kami dipulihkan dan kami menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Kami bersyukur buat bulan yang Kau beri. Dan kami bersyukur buat pelayanan yang Kau beri. Dan kami bersyukur buat orang-orang yang ada di sekitar kami, yang selalu menopang kami, yang mengencourage kami, yang mendoakan kami. Dan saat ini kami berdoa bagi umat-umat Tuhan. Ada yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul untuk mendapatkan rumah apartemen, bergumul untuk cita-cita mereka, studi mereka, masa depan mereka, pekerjaan mereka, kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Minggu ini adalah minggu keberkatan, di mana kasih Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami mau berjalan dari kemuliaan datang kepada kemuliaan. Pertolongan Tuhan datang kepada pertolongan Tuhan. Kami mau mengangkat tangan. Engkau yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, Engkau akan menerima berkat. Kiranya berkat kasih setia daripada Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat penghiburan, sukacita, penyertaan Roh Kudus akan menjadi bagian engkau. Engkau semakin naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Engkau adalah umat pemenang, pribadi pemenang yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan keinginan-keinginan daging. Dan di dalam nama Yesus, jadilah orang-orang yang kuat, jadilah keluarga yang kuat, jadilah pribadi yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, berkat Tuhan melimpah bagi engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Yesus kembali mengangkat gereja Tuhan. Kami tutup dan akhiri ibadah raya kami hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday all. And sampai ketemu next week. Haleluya, haleluya. Amin.